Target kami tetap berproses pada lokal genius kami, yaitu untuk tetap melestarikan budaya kami, walaupun budaya kami ini ada seperti tadi saya sampaikan bahwa budayanya berbeda, tetapi kami ingin yang kebetulan untuk hari ini beliau lagi berhalangan karena sakit, dan pertama saya mengucapkan yang saya hormati pada Ibu Asti Leon selaku Ibu Lurah Sriwajan, Mas Yanuar selaku Ketua 3 Gerbek Sudiro 2024, dan tentunya rekan-rekan media semuanya, terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya atas kehadirannya pada pagi ini di acara Jumpa Pers Gerbek Sudiro 2024. Di sini nanti kita akan menyampaikan beberapa agenda atau rangkaian acara Gerbek Sudiro 2024, dan nanti akan disampaikan secara detailnya oleh Ibu Lurah Sudiro Prajan, Bu Asti Wiana, dan nanti mungkin kalau ada beberapa pertanyaan atau kekurangan nanti saya, Mas Arga Distiawan, dan Mas Yanuar nanti akan menambahi dan menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Panitia Gerbek Sudiro tahun 2024 yang hadir pada kesempatan hari ini, Bapak Ketua 3 Pak Yanuar Sri Hartono, dan Humas Panitia Gerbek Sudiro Mas Arga Dwi Setiawan, dan Bapak Ibu tamu undangan sekalian dari insan pers. Mohon izin untuk memaparkan terkait rencana kegiatan Gerbek Sudiro di tahun 2024. Om Arsa, monggo bisa ditayangkan slide-nya untuk dapat kita sampaikan terkait rangkaian kegiatan Gerbek Sudiro tahun 2024. Mohon izin menyampaikan bahwa penyelenggaraan Gerbek Sudiro akan kami laksanakan mulai tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024, dan akan dilanjutkan lagi pada tanggal 22 Februari 2024. Mohon izin menyampaikan bahwa kenapa ada lompatan agenda, karena memang seperti kita ketahui bahwa tanggal 11, 12, dan 13 seluruh daerah di Indonesia memasuki masa tenang untuk persiapan kampanye. Jadi kami dari kepanitiaan memutuskan bahwa penyelenggaraan Gerbek Sudiro ini kami selesaikan di tanggal 10, karena seperti kita ketahui bahwa mungkin selama Bapak Ibu sekalian membersamai perjalanan Gerbek Sudiro, bahwa penyelenggaraan kegiatan ini murni dihandle oleh masyarakat, dan juga karena Kelurahan Sudiro ini merupakan kelurahan yang kecil dengan jumlah penduduk yang tidak banyak, jadi untuk tenaga dari kepanitiaan maupun untuk persiapan pemilu ini juga dihandle oleh orang-orang yang sama gitu. Jadi mohon izin menjelaskan tentang rencana kegiatan Gerbek Sudiro tahun 2024. Sejarah Gerbek Sudiro perlu kami sampaikan bahwa tahun ini adalah tahun Kelurahan Sudiro Prajan berproses dalam Gerbek Sudiro memasuki tahun ke-15. Jadi Gerbek Sudiro sudah terselenggara menjadi bagian dari event Kota Surakarta sejak tahun 2007. Yang digaungi atau dilaksanakan pertama kali oleh para tokoh pemuda, tokoh agama, dan penggiat seni di Kelurahan Sudiro Prajan. Penyelenggaraan Gerbek Sudiro dimulai dari 2017 sampai terakhir penyelenggaraan tahun 2023. Puji Tuhan, alhamdulillah berjalan dengan baik, meriah, dan juga membawa dampak positif bagi kami warga Kelurahan Sudiro Prajan dan Kota Surakarta pada umumnya. Selanjutnya kami perlu sampaikan bahwa penyelenggaraan kegiatan Gerbek Sudiro ini untuk
menjadi wadah budaya dari berbagai lapisan masyarakat Kota Surakarta, bahkan saat ini sudah menjangkau Indonesia yang sangat luas dan masif. Dengan tahun 2024 ini kami masuk menjadi salah satu dari 100 top event nasional dalam kegiatan atau program dari Kementerian Perekonomian dan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Melalui Deputi Penyelenggaraan Event, kami kegiatan Grebek Sudiro bersama 4 event Kota Solo lainnya bergabung dengan 100 event tingkat nasional masuk ke dalam Karisma Event Nasional 2024. Mungkin untuk informasi tersebut belum terupdate di kalangan luas karena untuk launching Karisma Event Nasional Nusantara itu baru akan dilaksanakan tanggal 27 besok di Taman Mini Indonesia Indah. Kami selaku pihak penyelenggara Grebek Sudiro juga diundang secara khusus untuk menghadiri kegiatan tersebut. Dan juga selanjutnya untuk mengambil tema dalam kegiatan Grebek Sudiro tahun 2024 ini, kami masih berpedoman pada satu tema besar, yaitu akulturasi dan kebinekaan. Jadi di tahun 2024 ini untuk tema kegiatan kami yaitu bersatu dalam kebinekaan. Selanjutnya untuk rangkaian kegiatan kami, yang pertama adalah Umbul Mantram. Umbul Mantram yang akan kami selenggarakan pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 dengan berpusat atau venue utama adalah halaman Kelurahan Sudiro Prajan. Kegiatan tersebut merupakan ungkapan rasa syukur kami kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat yang telah diberikan kepada masyarakat kami. Adapun prosesi tersebut adalah kami akan melaksanakan kirap. Kirap sebagai ujub doa dengan membawa gunungan hasil bumi mengelilingi wilayah Kelurahan Sudiro Prajan dan akan dilanjutkan dengan Umbul Bujono bersama warga Kelurahan Sudiro Prajan. Tahun ini akan ada sesuatu yang berbeda dikarenakan kami bekerja sama dengan kami didampingi oleh Dinas Pariwisata dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian. Jadi mereka secara langsung akan terjun mendampingi kami dalam rangkaian kegiatan Umbul Mantram. Juga tahun ini kami akan dihadiri, kegiatan Umbul Mantram kami akan dihadiri oleh perwakilan pemerintah dari Kota Manado. Jadi kemarin mereka sudah mohon surat untuk dapat membersamai kami dalam kegiatan Umbul Mantram. Kegiatan Umbul Mantram ini kami akan berkolaborasi dengan Padepokan Brojo Buwono di bawah asuhan Bapak Basuki dan yang lokasinya berada di Karanganyar. Tetapi memang Bapak Padepokan Brojo Buwono ini sudah membersamai kami sejak beberapa tahun yang lalu. Jadi akan ada iring-iringan di bawah komando bergodo dari Padepokan Brojo Buwono. Selanjutnya kami akan laksanakan kegiatan Karnaval Budaya sebagai puncak kegiatan Grebek Sudiro, di mana akan dilaksanakan hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 dengan venue utama adalah kawasan Pasar Gede atau kawasan yang terkenal sebagai heritage Kota Surakarta yang berada di wilayah pemukiman Kelurahan Sudiro Prajan. Karnaval budaya akan dihadiri oleh banyak peserta karnaval karena sudah ada permohonan dari penggiat seni dan juga penggiat dan kelompok masyarakat yang akan membersamai kami. Perlu kami sampaikan bahwa Karnaval budaya akan dihadiri rencananya oleh Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia sambil menunggu jadwal beliau untuk dapat hadir. Konfirmasi saat ini bahwa untuk sementara akan dihadiri dulu oleh Ibu Wakil Menteri. Selanjutnya untuk Karnaval budaya akan dijelaskan oleh koordinator Karnaval dalam hal ini Mas Yanwar.
pada sesi tanya jawab nanti. Terkait kegiatan Basar UMKM dan juga perahu wisata akan tetap kami laksanakan di tahun 2024 dimulai tanggal 28 Januari sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 dengan venue utama juga di kawasan Pasar Gede Kota Surakarta. Basar UMKM dan wisata perahu merupakan salah satu daya tarik tersendiri dari kegiatan Grebek Sudiro selama ini. Untuk informasi bahwa harga tiket untuk menggunakan perahu wisata tetap sama seperti tahun kemarin, sejumlah Rp10.000 sekali menggunakan perahu wisata. Selanjutnya untuk kegiatan penutupan Grebek Sudiro akan kami laksanakan, kami kemas dalam kegiatan Heritage and Harmony Music Grebek Sudiro tahun 2024 yang akan dilaksanakan tanggal 22 Februari 2024 dengan lokasi kegiatan di Tirto Nadi Convention Hall, di mana kegiatan ini disupport secara resmi oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dan juga Dinas Kebudayaan dan Pemuda Olahraga Provinsi Jawa Tengah dengan guest starnya yaitu Guyon Maton, Visip Meraung, Diskoplo dan juga The Diamonds. Kegiatan ini adalah kegiatan berbayar, sudah kami koordinasikan dengan kementerian dan juga dinas provinsi dan sudah suratnya dan untuk tiketnya juga sudah dipublish secara umum melalui pembelian tiket online dan juga tiket offline. Denah rangkaian kegiatan Grebek Sudiro masih seperti tahun kemarin. Untuk kegiatan Basar Potensi UMKM dan PKL masih tetap menggunakan venue utama Pasar Gede Kota Surakarta dengan ketentuan yang mungkin berbeda dari tahun kemarin. Kalau tahun kemarin karena banyak catatan dari dinas, tahun ini akan ada beberapa titik steril guna lebih membuat nyaman para pengunjung, karena setelah kami hitung berdasarkan riset yang dilaksanakan oleh rekan-rekan akademik tahun kemarin, banyak sekali penonton yang hadir dalam kegiatan Grebek Sudiro. Jadi tahun ini berdasarkan kesepakatan kami dengan para stakeholder dinas terkait di pemerintah Kota Surakarta, yaitu Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Perdagangan, dan beberapa Satpol PP, Kepolisian juga, TNI juga, kami sudah menyepakati dan juga paguyuban PKL yang ada di wilayah Kelurahan Sudiro Prajan, wilayah Kepatihan Wetan, Kedung Lumbu dan Kampung Baru sudah menentukan melalui audiensi bersama rapat koordinasi akan ada beberapa titik steril terkait penempatan PKL untuk tahun ini. Beberapa titik lokasi akan menjadi titik yang tidak boleh dipakai oleh pedagang. Bahkan tahun lalu apabila masih banyak pemandangan cosplay, hantu dan lain sebagainya, tahun ini akan didukung penuh oleh pihak panitia Imlek dan juga pihak Kelenteng Tiankoksi untuk dapat diakomodir menggunakan baju yang sesuai dengan tema Imlek kami tahun ini. Jadi diharapkan bahwa tahun ini tidak ada cosplay yang keluar dari pakem atau tema Imlek. Selanjutnya kami akan melaksanakan satu kegiatan tambahan yaitu Kampung Akulturasi Grebek Sudiro tahun 2024. Ini merupakan salah satu bagian dari rangkaian kami setelah kegiatan Karnaval Budaya. Akan kami laksanakan tanggal 8 dan 9 Februari 2024 dengan titik utama atau venue utama di halaman Balai Kota Surakarta. Di situ akan ada penampilan dari Local Genius Kota Surakarta, salah satunya reog, penampilan tari dan lain sebagainya. Akan ada titik titik foto booth dan lain sebagainya, dan akan ada Basar UMKM untuk menggunakan parkiran selatan dan utara.
dan juga ada panggung hiburan di depan pendopo, pendapi gede. Saya ulangi lagi, akan dilaksanakan tanggal 8 dan 9 Februari. Selanjutnya untuk rute Karnaval Budaya tetap sama seperti tahun kemarin, dengan rute mulai dari kawasan Pasar Gede menuju ke Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Mayor Kusmanto, Jalan Kapten Mulyadi, Jalan R.E. Marta Dinata, Jalan Cuk Nadin, Jalan Insinyur Juanda, Jalan Urip Sumoharjo, dengan titik finish di kawasan Pasar Gede. Kegiatan Umbul Mantram yang akan kami laksanakan besok hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 akan dilaksanakan pukul 18.00 dengan titik start dari depan Kelurahan Sudiro Prajan dan akan melewati Jalan R.E. Marta Dinata, dilanjut dengan menuju Jalan Cuk Nyadin serta melalui Jalan Juanda, melewati Warung Pelem sampai dengan Pasar Gede dan mengitari Jalan Urip Jalan Jenderal Katamso atau di Jalan Ketandan sampai garis finish di depan Kelurahan Sudiro Prajan. Untuk kegiatan Basar UMKM dan Perahu Hias kami menggunakan koridor Ketandan yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kota Surakarta, dan kegiatan koridor Ketandan itu akan dihias dengan ornamen-ornamen lainnya dan juga menjadi titik lokasi dari Basar UMKM dalam rangkaian kegiatan Grebek Sudiro. Rundown acara dapat dilihat dalam slide, masih seperti tahun-tahun kemarin. Selanjutnya susunan kepanitiaan kami masih sama, terdiri dari steering komite dan organizing komite, mulai dari pemangku wilayah yaitu lurah sampai dengan tokoh masyarakat untuk steering komite, dan juga organizing komite dari keterwakilan seluruh masyarakat Sudiro Prajan atau perwakilan elemen warga Sudiro Prajan. Jadi kami sampaikan bahwa penyelenggaraan ini adalah pemberdayaan masyarakat internal kami. Jadi walaupun kegiatan ini sudah menjadi event nasional, tetapi tidak meninggalkan kaidahnya untuk pemberdayaan masyarakat Kelurahan Sudiro Prajan. Selanjutnya detail venue kami akan menggunakan beberapa titik keramaian di Kota Surakarta, yaitu Balai Kota Surakarta, kawasan Pasar Gede, dan dengan memanfaatkan gedung parkir Ketandan serta gedung-gedung yang ada di sekitaran kawasan Balai Kota. Detail akses untuk menuju ke venue Grebek Sudiro ini seperti kita ketahui karena venue utama adalah di Pasar Gede yang berada di jantung Kota Surakarta, dapat diakses dengan mudah oleh para pengguna moda transportasi pribadi maupun umum. Selanjutnya untuk penanganan evakuasi kecelakaan pada venue event, kami sudah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan juga Puskesmas Pengampu Kelurahan Sudiro Prajan, yaitu Puskesmas Purwodiningrat, dengan menempatkan beberapa tim medis di lokasi kegiatan dan akan memberikan pertolongan pertama apabila terjadi keadaan bahaya bagi pengunjung dan akan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Rumah sakit terdekat di sini kan lumayan banyak, ada Hermina, Dr. Un Kandang Sapi, dan Dr. Muardi juga ada. Dan kami juga sudah memetakan terkait titik kumpul evakuasi. Titik evakuasi kami bagi menjadi 3, yaitu Balai Kota Surakarta, Parkiran Benteng Vastenburg, dan pelataran depan Gereja Santo Antonius Purbayan. Selanjutnya dapat dilihat bahwa ini adalah gambaran main venue kami di kegiatan Karnaval Budaya tahun 2024. Akan ada panggung hiburan panggung untuk kegiatan Karnaval Budaya di depan parkiran Mayapada, Bank Mayapada. Jadi masih sama seperti venue tahun kemarin. Saya rasa itu saja penjelasan terkait rangkaian kegiatan Grebek Sudiro tahun 2024.
Pada kesempatan ini saya mewakili rekan-rekan panitia dan pemerintah Kota Surakarta mohon doa restu dari Bapak Ibu sekalian, semoga rencana kegiatan kami dalam penyelenggaraan Grebek Sudiro tahun 2024 dapat terselenggara dengan baik, dan mohon dukungan serta publikasi dari Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Demikian dari saya, kami cukupkan. Apabila ada salah kata, salah ucap, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selanjutnya mungkin akan ada penjelasan hari ini. Ya, sedikit saya sampaikan untuk karnaval budaya, jumlah peserta yang akan kita tampilkan di tahun ini sekitar 50 peserta dengan jumlah orangnya ada sekitar 2.500 peserta karnaval. Itu terdiri dari 50 kelompok. Setiap tahun kami menampilkan kesenian-kesenian yang baru yang kita tampilkan di Grebek Sudiro. Di wilayah Jebres sendiri ada perwakilan dari Pok Darwis masing-masing kelurahan di wilayah Jebres. Salah satunya ada di Gandean, kemarin mengadakan acara kebinekaan di Gandean, itu dilombakan, yang menang itu ditampilkan di Grebek Sudiro. Itu Gandean sudah konfirmasi dengan kami. Kemudian dari Pok Darwis Kelurahan Jebres juga setiap tahunnya itu keseniannya berganti. Itu. Untuk jodang, untuk tahun ini jodang utama kita hanya satu jodang. Yang sebelumnya kita membuat 2 jodang utama, miniatur bangunan-bangunan bersejarah di Kota Surakarta maupun di Indonesia. Untuk tahun ini kita memakai satu ikon Kota Surakarta, yaitu jodang utama dengan patung Slamet Riyadi, dengan ada lokomotif Jaladara, ada bis Werkudara di sekitar jodang. Kemudian kita tahun ini juga membuat gunungan kue keranjang. Jadi jodang utama itu kita tampilkan satu, kita ganti dengan gunungan kue keranjang. Kita kembali ke tahun 2016 kalau tidak salah, itu ada gunungan jodang. Itu dari SC kita diberi arahan untuk gunungan itu ditampilkan lagi, karena itu estetik karnavalnya itu sangat bagus daripada kita membuat jodang utama miniatur bangunan-bangunan bersejarah di Kota Surakarta. Kemudian untuk lampion teko yang biasa kita pasang di atas pasar gede, untuk lampion teko tahun ini itu nanti kita tidak pasang di atas pasar gede. Jadi lampion teko itu nanti kita bikin seperti ada pendoponya, nanti di dalamnya itu ada lampion teko yang nantinya kita akan pajang di depan pasar gede agar bisa dipakai untuk selfie. Kalau di atas kan tidak bisa untuk selfie, itu nanti kita buat di bawah bisa dipakai untuk selfie. Kemudian untuk persiapan karnaval, kita nanti dari panitia di sini jam 10 itu kita sudah persiapan. Kemudian nanti untuk pelaksanaannya nanti peserta itu kita kasih undangan kumpul mulai dari jam 1 di Pasar Gede. Pelaksanaan karnavalnya kita akan laksanakan di jam 15.30 atau jam 3 sore. Kemudian untuk jodang dari RW itu alhamdulillah semua RW dari RW 1 sampai 9 ikut berpartisipasi. Mungkin hari Minggu besok itu sudah mulai membuat jodang. Bahkan dari beberapa RW itu sudah ada yang jadi, tinggal menghias saja. Itu nanti mungkin 2 hari atau
hari H-1 itu RW ini semua menghias duda. Mungkin dari teman-teman kalau ingin berkunjung ke Sudiro Prajan mungkin mengambil gambar bisa H-1 ataupun sebelum karnaval untuk persiapan itu. Pagi itu sudah persiapan semua. Mungkin dari saya itu Bu kurang lebihnya. Pertama di Umbul Matra itu nanti kita ada hiburan selain beberapa kesenian dan juga dari Sudiro Prajan sendiri yang kita tetap unsur beberapa agama dan nanti ada guyon maton juga. Dan di sini nanti yang konfirmasi mungkin tadi yang disampaikan Bu Esti dari Manado akan hadir, Pak Wawali juga nanti dari kedinasan provinsi akan hadir. Kalau kementerian sebenarnya ada konfirmasi mau hadir, cuma ya tadi pembukaan kita bersamaan dengan launching camp di Taman Mini Indonesia Indah. Jadi untuk perwakilan kementerian kemungkinan kecil akan hadir di Umbul Matra seperti itu. Terus untuk karnaval budaya untuk tahun ini kue keranjangnya kurang lebih yang akan dibagikan 4.000-an untuk kue keranjang, dan nanti judang-judangnya kita untuk tahun ini selalu ada judang utama yang akan diangkat. Yang pertama judang utamanya apa Mas Yanwan? Judang utama yang diangkat tadi ya patung Slamet Triadi, dan satunya itu kita judang gunungan kue keranjang. Jadi ikon yang mau diangkat untuk tahun ini di karnaval seperti itu, dan tadi untuk kesenian sudah disampaikan. Dan untuk konfirmasi terakhir juga dari kementerian, dari para pimpinannya mengusahakan Bapak Menteri bisa hadir karena ini satu-satunya event di Indonesia yang dimulai di awal tahun. Jadi event yang dulu sebelum, maksudnya event-event lain itu berjalan dari yang masuk di Karisma Event sejumlah 110 event, dan kebetulan besok saya mewakilkan untuk hadir pas di Taman Mini Indonesia Indah tanggal 27 dengan ketua, dan itu nanti untuk kementerian mungkin kurang lebih 10 personel dan Pak Menteri mungkin diusahakan bisa hadir, kalau tidak ya nanti akan Bu Wamen dan segmen sekretaris kementerian akan hadir. Dan konfirmasi terakhir untuk Bapak PJ Gubernur bisa hadir, semoga aja tidak berhalangan, Pak Nana Sujana, dan nanti untuk Disporapar juga akan hadir bersama. Mungkin konfirmasi terakhir dari Singkawang dan Pontianak, mereka karena itu Singkawang Ken unggulan pertama nomor 1, dan mereka kan temanya cap gomeh, jadi mereka mungkin bahasanya pengen studi banding dulu. Kamu ini kenapa? Karena hampir-hampir mirip-mirip sama dengan Sudiro Prajan. Kalau Sudiro Prajan lebih memberdayakan masyarakat untuk para pelaksananya, tapi kalau dari Singkawang dan Manado itu kan mereka IO. Tapi nanti kemungkinan semoga aja gubernurnya bisa hadir juga itu untuk tamu-tamunya kurang lebih, tapi nanti menunggu konfirmasi lebih lanjut seperti itu untuk karnaval budaya. Dan untuk Basar sendiri sedikit saya sampaikan ya, mungkin dengan Bapak Wawali Surakarta, besar harapannya beliau tahun ini untuk Basar mengajar dari tahun 2023 akan ada sedikit perbaikan juga, terutama di koridor penjualannya, terutama di Ketandan yang mungkin Bapak Ibu atau rekan-rekan semua tahu, koridor Ketandan sudah sedikit dibenahi, hampir-hampir mirip Gatsu, cuma baru sebelah aja. Itu kemungkinan nanti secara bertahap juga sebelahnya itu juga akan dibuat seperti itu. Dan untuk berkelanjutannya harapannya dari kota sendiri itu sebagai tempat wisata hampir mirip kayak koridor Gatsu tapi dengan tema kampung pecinan. Makanya berdasarkan harapannya tahun ini untuk penataan ruang pedagang, PKL, UMKM ditata dengan lebih baik. Disampaikan juga kemarin untuk dari Pak Wawali untuk di area balik kota yang mungkin depan-depan nama gereja itu akan disterilkan dan mungkin akan dimasukkan lebih ke Ketandan, dan mungkin untuk pedagang-pedagang yang di sekitaran Pasar Buah Apa itu lebih merapat. Jadi kadang kan terlalu keluar semua dan mengganggu. Jadi ibaratnya tetap secara UMKM ekonomi masyarakat juga bergerak, tapi secara keindahan kita dan kerapian juga terdapat. Dan
perlu diketahui juga tahun ini kita nggak mengangkat tema Car Free Night untuk dasarnya karena kita tahu mengaca dari 2023 banyak kekuatan dan pedagang yang terlalu banyak seperti itu dan koreksi juga dari kedinasan-dinasan. Jadi itu tidak ada. Untuk besar harapan nanti di koridor Ketandan pun yang kita hidupkan itu pun bukan hanya sebatas jualan makanan apa-apa, cuma juga ada hiburan untuk anak-anak kecil, merchandise seperti itu. Jadi dari berkelanjutannya dari kota sendiri dan kolaborasi dengan sini, harapannya ke depan itu pun menjadi yaitu yang hampir mirip mungkin di Surabaya atau kampung pecinan gitu, tapi dan di sini yang lebih mirip ke koridor Gatsu dan nanti berkelanjutannya kan jadi tempat yang lebih nyaman untuk wisata dan akan menjadi terusan dari Ketandan, Balai Kota sampai Pastenbuk dan Galabu. Kedepannya ada harapan dari pemerintah kota seperti itu akan diperlukan itu. Dan untuk panggung hiburan tadi yang disampaikan tanggal 89 di Plaza Balai Kota, lebih tepatnya itu nanti akan diisi beberapa kesenian atau penampil yang tadi sudah disampaikan kurang lebih banyak oleh Ibu Asti Winata. Dan nanti tanggal 9 juga kemarin kita koordinasi dengan panitia Imlek bersama Pak Martono. Rencana juga akan ada kembang api di tanggal 9 itu nanti ada kembang api yang kurang lebih kita ketahui yang dari tahun 2023 kemarin mungkin kurang lebih sampai 20 sampai 30 menitan ya kembang apinya seperti itu. Dan untuk di tanggal 22 kita menjual tiket seperti itu pun kita nggak semena-mena langsung asal jual tiket, dan itu pun juga malah kita diminta dari Kementerian dan Disporapan karena mereka tahu untuk cost produksi juga sangat tinggi seperti itu. Jadi mereka supporting bukan langsung supporting secara cuma semua, hanya mungkin sebagian kecil aja. Jadi untuk biaya produksi mungkin baik teman-teman semua media tahu. Jadi di situ harapannya nanti kan untuk produksi, dan kita konsernya pun juga bukan cuma sembarang terus konser kayak ini. Kita juga berusaha dari panitia nanti mengemas di ordernya itu harapan besarnya kita masuk itu juga konsep, tapi di situ ada gambaran kayak situasi grebek gimana dari tahun ke tahun, dan di situ nanti ada juga ada hiburan barongsai, reog, dan tentunya UMKM karena dimanapun acara apapun dari pemerintah baik kota, provinsi maupun kementerian setiap acara itu UMKM harus ada, dan itu kalau bisa diwajibkan ada seperti itu kurang lebihnya. Nanti mungkin kurang lebihnya itu nanti dari teman-teman rekan-rekan media kalau ada yang mau ditanyakan. Raja merupakan salah satu wilayah di kota Surakarta yang memiliki akulturasi budaya, di mana walaupun ada perbedaan secara nyata, secara fisik dan juga secara tradisi, yaitu adanya pembauran dari kehidupan bermasyarakat etnis Tionghoa dan pribumi. Jadi kegiatan ini merupakan statement kami bahwa walaupun ada keberagaman, namun kami tetap bersatu. Kalau target dari event ini apa? Target kami tetap berproses pada lokal genius kami, yaitu untuk tetap melestarikan budaya kami, walaupun budaya kami ini ada seperti tadi saya sampaikan bahwa budayanya berbeda, tetapi kami ingin target kami untuk tetap melestarikan budaya Cina dan budaya Jawa yang merupakan cikal bakal dari kelurahan kami, yaitu Oke, terima kasih.